Halo netizen, sekarang kita ada Toyota Hilux double cabin tipe E. Dan mobil ini lagi ada di Auto 2000 Menara Astra. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Jadi dibandingin sama yang tipe G yang udah pernah gue review, ini lebih rondo lagi. Jadi untuk pekerja banget lah pokoknya ini speknya. Untuk di depan sih mukanya masih mirip-mirip ya. Cuma untuk di grillnya dia nggak chrome ya, dia body color 3 lapis ini, tapi untuk di kap mesin itu tetap ada chrome-nya. Untuk lampu tetap sama ya, dia serba halogen, lampu utama, lampu senja dan fan. Belum ada fog lamp juga di tipe E ini. Dan lanjut ke samping, nggak seperti tipe G, dia peleknya kaleng ya. Untuk tipe E ini dia bannya Bristol Dweller AT. Kalau Fortuner yang di sini kan dapatnya HT, jadi ini bukan highway terrain, ini all terrain. Dan dia itu bannya 265 R17. Sudah pakai rem disc brake juga ya pastinya. Dan untuk tipe E ini juga nggak ada side step ya, jadi untuk naik agak susah sih. Dan ada spion yang masih warna doff gini, hitam doff, tapi at least sudah ada lampu sen di sampingnya juga. Di atas cuma ada itu doang tuh, antena short pole. Handle juga masih warna hitam doff gini. Dan di belakang remnya masih tromol dan pernya juga masih leaf spring atau per daun. Di deck belakang ini ada logo 4x4 stiker gitu sih. Dan di belakang ini lampunya juga masih sama ya, lampu rem, sen, lampu mundur masih serba halogen. Ada emblem Hilux dan emblem tipe E, dan di sebelah kiri ada emblem Toyota. Di handle belakang ini juga belum ada chrome-nya, jadi ini masih plastik warna hitam, dan ada HMR stop lamp di tailgate. Dan dia juga belum ada bumper tambahan gitu ya untuk melindungi bumper bawahnya. Jadi masih kebuka gini aja. Jadi kalau di Mitsubishi mungkin ini kayak tipe GLS-nya ya. Oke, yuk kita buka tailgate-nya. Nah, di tipe E ini juga belum ada bedliner. Jadi ini masih besi, langsung besi sibaknya. Jadi belum ada pelindungnya. Tapi ini lebih gampang sih, kadang kalau di perusahaan tambang gitu kan kadang lebih milih yang pelindung bagasi yang model semprot. Jadi kayak aspal cair disemprot di baknya daripada yang udah dipasang dari Toyotanya itu langsung, tapi dia modelnya plastik. Kayak lebih ini aja, lebih gampang pakai yang model aspal tadi. Oke, sekarang kita lihat ke pro mesin. Dan untuk mesin, semenjak improvement di 2017 akhir atau 2018 akhir gitu, gue kurang ingat persisnya, dia udah mesin baru ya, 2 GD FTV, 4 silinder 2400 cc turbo diesel, dan tenaganya itu 149 PS dan torsi 400 Nm untuk yang versi otomatis ya. Kalau yang manual itu sedikit dikurangin ya, sekitar 340-an Nm. Dan untuk Hilux ini dia manualnya 6 speed, sementara kalau yang di Innova itu dia 5 speed manualnya. Tapi ya baik Hilux dan Fortuner ya, dia 6 speed. Oke, yuk kita tutup aja dan kita masuk ke kabin dalam. Nah, untuk di dalam dia interiornya warna full hitam kecuali plafon. Dan untuk joknya dia fabriknya itu agak lebih ini ya, lebih gimana sih ya, lebih nggak semewah tipe G, jadi kayak lebih utilitarian gitu. Dia juga belum ada head adjuster, cuma ada recline sama sliding aja. Dan untuk kuncinya dia bagusnya sih masih model flip key gini ya, dia ada tombol lock dan unlock, dan tinggal kita masukin aja. Oke, yuk kita masuk aja. Dan karena ini nggak ada footstep, jadi agak susah nih masuknya. Nah, harus kayak gitu. Biasanya kaki kanan dulu nginjek footstep, tapi ini langsung geser pantat. Nah, untuk di sini kita kontakkan dulu ya. Nah, untuk speedometernya juga sederhana banget ya. Di sini cuma ada tachometer, ada speedometer, tapi dia belum kayak yang tipe G ya. Jadi masih kayak rata gitu sih si ininya, speedometernya. Dan di sebelah kanan ada speedometer dan ada fuel gauge. Di bawah sini juga ada ini ya, kayak layar kecil untuk odometer, trip A, trip B, udah itu doang. Jadi belum ada MID-nya sama seperti di
tipe G ke atas. Untuk setir juga ini masih urethane, belum kulit dan belum ada tombol sama sekali, jadi masih kosong pengaturan, tapi udah tilt serta teleskopik. Di sini ada switch lampu dan lampu aja, tapi udah ada turn signal. Yang sebelah kiri ini untuk wiper ya. Di sebelah kanan sini ada ventilasi AC, dan ini tuh nggak ada krom-kromannya kayak di Fortuner atau yang di tipe V kalau nggak salah. Seinget gua Hilux V itu ada chrome-nya. Ada cup holder yang bisa dijadiin tempat penyimpanan gini. Sama di sini ada tombol dummy untuk start engine button. Di sini ada indikator security alarm, tapi udah sisanya 1, 2, 3, 4, 5 tombol kosong. Di bawah sini ada tuas muka kap mesin dan tangki. Terus untuk di pedal masih sama aja ya, dia manual, ada koplingnya di sini dan belum ada footrestnya di sebelah kiri. Untuk door trim ini juga full plastik ya, di sini plastik, handle-nya plastik, tapi di sini ada panel fabric sedikit ya, ada pengaturan spion, window lock, terus ada central lock, dan ada auto up down power window di sisi pengemudi, tapi belum auto up, baru auto down aja loh. Oke, baru tahu gue juga. Dan sisanya ini bukan auto. Di bawah ada speaker, ada door pocket serta cup holder, dan ada reflektor di samping sini. Belum ada tweeter juga ya, baik di pintu sini atau di pojokan dashboard. Ada grab handle untuk memudahkan akses masuk, dan sun visornya ini juga dia modelnya plastik ya, nggak kayak Fortuner yang modelnya blue drew. Ada selipan kartu, sama ini untuk peringatan cara pakai transfer case. Di ini juga spion tengah manual dimming. Di tengah ada tempat kacamata dan ada lampu baca kanan kiri. Sun visor kiri ada cerminnya dan card holder. Grab handle juga ini modelnya yang fix gini aja, bukan yang model ngelipet. Dan ada ini ya, seatbelt height adjuster. Lanjut ke dashboard, ada ventilasi 2 buah di atas ini, tombol hazard, dan ada head unit yang ini kayak di Avanza tipe E yang sebelum facelift 2019. Jadi dia cuma ada ini doang nih, USB aux, dan kayaknya sih dia ada ini enggak ya, dia ada settingan audionya sih banyak banget sih, walaupun ini head unit kayak gini gitu, tapi ini kalau di mainin itu settingan audionya itu banyak loh. Dan ada USB, disk, FM AM ya, tapi belum ada Bluetooth. Cuma itu doang ya koneksinya, dan ada CD juga di atasnya. Lanjut ke bawah, AC-nya ini masih serba manual. Ada fan speed, temperatur, arah AC, dan sirkulasi udara. Dan di bagian sini juga ada switch untuk T-Vlog ya. Terus ada power outlet, dan yang sebelah kanan ini untuk knob si 4-wheel drive-nya ya, dari penggerak RWD, penggerak roda belakang, flip ke tengah untuk mode 4H untuk 4-wheel drive high range, dan tekan untuk masuk ke 4 low, seperti itu. Dan di sebelah sini tuh ada tempat penyimpanan tambahan. Untuk transmisi dia ini ya 6 speed manual, dan untuk perpindahannya juga cukup enak. Dan ada ini juga, mundurnya itu dia bukan angkat tuas atau tuasnya ditekan, tapi didorong sampai mentok dan dorong lagi. Nah ini baru masuk gigi mundur. Jadi kayak BMW E36, E30 gitu manual kan gitu, didorong 2 kali. Parking brake di sini manual, dan ada cup holder 1 buah. Di sini ada tombol kosong untuk drive mode, serta di center konsol ini ada tempat penyimpanan ya, tapi di atas ini plastik, nggak ada panel kulitnya. Glove box di atas dia nggak ada ininya ya, dia nggak ada ventilasi AC, jadi dia nggak bisa jadi cool box. Dan ada glove box bawah yang belum soft opening. Oke, cukup segitu aja untuk di kabin depan. Untuk kabin belakang nggak perlu kita bahas ya, karena nggak beda jauh sama yang tipe G yang udah pernah gue review, jadi nanti linknya bisa lihat di description di bawah aja. Oke, yuk langsung kita matiin aja yuk. Oke deh, kayak cukup segitu dulu untuk review dari Toyota
Hilux tipe E double cabin kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Auto 2000 Menara Asra. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.